Selamat malam, Bapak Ibu terkasih, sahabat Scripture Union Indonesia. Semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat, kondisi luar biasa baik. Terima kasih kami haturkan dari SU Indonesia atas Bapak dan Ibu yang berkenan untuk bergabung dengan kegiatan kita pada sore atau malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, untuk kegiatan SBSUI pada sore atau malam hari ini adalah berkisah tentang kurban persembahan perjanjian lama dan ibadah Kristen. Persembahan, mungkin sebuah kata yang sering kita dengar, terlebih pada saat kita beribadah. Ini masuk dalam liturgi syukur. Perjanjian lama pasti sudah kita tahu bahwa persembahan, kenal dengan persembahan kurban adalah untuk penebusan dosa. Kemudian terjadi pergeseran makna atau tujuan ketika masuk di dalam perjanjian baru, saat Yesus mati. Dan disitulah Yesus menebus dosa kita semuanya. Tapi apakah makna benar-benar persembahan itu akhirnya selesai dalam arti bahwa kalau kita melakukan persembahan sudah tidak bermakna dengan seperti perjanjian lama karena sudah ditebus oleh Kristus. Jadi makna persembahan setelah Yesus itu selesai dengan tugas penebusan dosanya menjadi maknanya apa? Dan apakah persembahan setiap tahun yang dilakukan pada perjanjian lama itu masih kita terapkan, yang kita lakukan di ibadah minggu dalam arti bahwa persembahan itu dilakukan setiap minggu dan untuk apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu pasti banyak kita merenungkan makna persembahan itu untuk apa dan pertanyaan-pertanyaan lain seputar persembahan, apa maksud teologi tentang persembahan itu. Nah, hari ini pas karena kita akan bersua dan tentu dengan materi yang akan dipaparkan oleh narasumber yang sangat hebat yaitu Pak Pendeta Budianto Lim. Beliau adalah dosen yang mengampu kuliah teologi ibadah. Selamat malam Pak Budianto. Malam Bu Restu, malam Bapak Ibu semua, Shalom. Shalom Pak, sehat Pak? Sehat, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih ya Pak sudah bersedia menjadi narasumber kami pada malam hari ini yang memang ini pas sekali ya Pak dengan apa yang diampu oleh Bapak tentang ibadah. Karena memang persembahan masuk di dalam liturgi syukur di dalam ibadah. Nah, pasti ini banyak pertanyaan nih Pak tentang seputar persembahan. Persembahan syukur, persembahan bulanan, persembahan sulung, ini apa maksudnya? Dan terutama tentang tema kita hari ini, kurban persembahan perjanjian lama dan ibadah Kristen. Jadi mungkin kita akan mengulik perjanjian lama juga ya Pak ya? Iya, betul sekali Bu Restu. Baik, terima kasih Pak Budianto dan saya tidak mau berlama-lama lagi dengan pembukaan kita dan kita akan mulai kegiatan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Puji syukur ya Tuhan dengan berkat kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami saat ini. Dan saat ini pula dari berbagai tempat, berbagai daerah, berbagai denominasi gereja bersatu di kegiatan SBSUI pada malam hari ini. Bersama dengan Bapak Pendeta Budianto Lim, kami akan membahas mengenai persembahan di dalam ibadah kami. Tuhan berkenan atas beliau untuk memaparkan materi dengan sangat apik. Di dalam Kristus yang memampukan kami semuanya, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan Pak Budianto Lim. Baik, sekali lagi selamat malam dan shalom Bapak Ibu saudari semua. Tentu saya sangat bersyukur sekali diberikan sekali lagi ya, ini bukan yang pertama kali dengan Scripture Union ya. Sekali lagi diberikan kepercayaan untuk berbagi dengan Bapak Ibu semua. Nah, semoga topik persembahan yang memang dekat sekali dengan kehidupan kita umat Kristiani dan ternyata di dalam kitab suci Alkitab itu memang urusan persembahan ini banyak sekali ya. Jadi semoga apa yang saya bagikan malam ini pasti akan sangat terbatas sekali, tapi saya berharap apa yang dibagikan ini semoga cocok dengan harapan dari pengurus Scripture Union dan juga bisa bermanfaat buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu saya terkasih, boleh nggak sebentar buka kamera Bapak Ibu semua? Saya pengen lihat wajah Bapak Ibu semua nih, ya. Kalau boleh dan kalau bisa, kalau memungkinkan. Ya, kita tentu perlu berdoa juga supaya sinyal kita itu baik-baik saja ya. Saya di BSD,
hujannya lagi besarnya minta ampun ya. Tadi pulang dari kampus STTRI juga genangan air juga lumayan banyak ya. Nah, sekali lagi saya mengucapkan damai sejahtera dari Allah Tritunggal beserta dengan saudara semua. Tangan saya ini adalah simbol kuno Kristiani ya. Kalau Bapak Ibu dari GKI, Anda perhatikan stola pendeta itu ada simbol ini ya. Cuma saya nggak tahu apakah hanya GKI doang, apakah GPIB, GKJ, dan gereja-gereja tradisional lainnya pakai simbol ini. Ya, tetapi ini simbol yang menegaskan shalom. Jadi kita boleh pakai simbol ini ketika kita kebaktian setiap minggu, ya. Karena kan kita nggak bisa jabat tangan, ya. Ya boleh nggak usah begini-begini juga sih, ya. Nah ini artinya shalom. Ya, nah izinkan saya share screen saya supaya kita bisa masuk ke dalam materi. Jadi kita akan bicara mengenai persembahan kurban dan saya kira ini satu topik yang di satu sisi menarik, tetapi di sisi lain ini mungkin topik yang diabaikan ya oleh orang-orang Kristen. Karena kita secara cepat mengatakan bahwa semuanya sudah digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, semoga dengan apa yang kita renungkan malam ini kita bisa diberikan pencerahan yang sedikit lebih lengkap lagi ya, bahwa pengajaran di dalam Perjanjian Lama khususnya mengenai persembahan sebenarnya tidak serta-merta terhapuskan ya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah. Nah, topik perenungan kita bisa dikatakan merupakan salah satu topik utama di dalam kitab suci. Karena kalau saya ngedaftarin bagian-bagian Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, bicara mengenai persembahan kurban itu sebenarnya banyak sekali, ya. Nah, paling tidak di dalam Alkitab kita di awal-awal itu kita menemukan bahwa Kejadian 3 sama Kejadian 4 sudah bicara atau sudah menunjukkan adanya kurban yang disembelih. Ya. Yang pertama Kejadian 3 itu luar biasa sekali ketika manusia melanggar, kemudian jatuh dan kemudian malu karena ketelanjangan, mereka juga takut, mereka punya rasa bersalah ya. Nah, Tuhan Allah di Kejadian 3 ayat 21 menyembelih binatang, ada darah yang tercurah dan kulitnya dikenakan kepada Adam dan Hawa. Nah, memang Kejadian 3 ayat 21 itu mengungkapkannya dengan implisit ya. Tidak disebutkan ada darah yang tercurah. Intinya Tuhan kasih kulit binatang. Ya, saya kira secara logis kita bisa mengatakan bahwa ya Tuhan harus menyembelih. Sehingga inilah wujud anugerah Allah yang pertama ya untuk menutupi keberdosaan manusia yang tampil melalui rasa malu atas ketelanjangan, rasa takut dan guilty feeling. Dengan kata lain, kurban yang disembelih ada kaitan dengan isu pelanggaran dan dosa. Nah, kita ingat Kejadian 4, pertikaian pertama terjadi di antara saudara kandung. Ya, jadi pertikaian itu pertama terjadi di keluarga inti. Dan pertikaiannya biasa disebut di dalam studi Perjanjian Lama sebagai worship wars. Ini peperangan ibadah yang pertama di dalam kitab suci. Karena isunya adalah isu persembahan kurban. Kain mempersembahkan hasil bumi, sedangkan Habel mempersembahkan anak domba. Nah, sebenarnya di dalam Kejadian 4, yang dipermasalahkan bukan hasil bumi atau anak domba. Karena di dalam struktur kalimat Kejadian 4, kalau kita perhatikan di dalam bahasa Ibrani, sebentar ya. Ditegaskan kalimat Kejadian 4 ini, penulis kitab Kejadian memperlihatkan siapa itu lebih penting sebelum apa yang dipersembahkan. Ya, Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ya, struktur kalimat di Kejadian 4 ini Kejadian 4 ayat, sebentar ya, supaya memastikan, supaya kita nggak salah. Ini ada di ayat 3 dan ayat 3 sampai ayat 5. Ya, Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Nah,
Kenapa saya mau mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan lebih pentingin siapa yang memberikan persembahan dan bukan format, wujud, bentuk dari persembahan, karena istilah persembahan yang dipakai di dalam bahasa Ibrani adalah minha. Arti sederhananya adalah free will offering, persembahan sukarela, ya. Jadi kata itu sama persis dipakai untuk hasil bumi maupun anak domba yang dipersembahkan oleh Habel. Jadi Tuhan Allah itu menolak persembahan Kain bukan karena hasil buminya, tetapi Tuhan menolak Kain karena Kain hatinya bengkok ketika mempersembahkan hasil bumi kepada Tuhan. Dan tentu kita bisa merujuk kepada kitab Ibrani yang memperlihatkan bahwa Kain itu tidak beriman ketika memberikan persembahan. Ya, nah tentu ini bisa didiskusikan lebih lanjut. Cuma saya nggak bisa terlalu panjang di bagian ini. Tapi paling tidak dari kedua narasi awal ini, kejadian 3 dan kejadian 4, minimal kita dapat 2 tujuan utama dari persembahan kurban. Yang pertama, persembahan kurban itu adalah untuk menutupi, to cover, ya. Atau kalau istilah di dalam imamat itu Yom Kippur, to cover, ya, untuk menutupi ketelanjangan atau keberdosaan manusia. Kemudian yang kedua, tujuan utama persembahan korban adalah ungkapan syukur sebagai persembahan di atas mezbah atau altar, di mana yang disorot oleh Tuhan adalah si pemberi, ya, hatinya, sikapnya, dan itu yang menjadi primer, ya. Wujud persembahannya adalah sekunder. Nah, kedua esensi persembahan kurban ini makin banyak hadir di dalam kitab Keluaran dan Imamat tentunya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam Keluaran 12, ini menunjukkan Tuhan sudah memberikan perintah supaya keluarga Israel mempersembahkan kurban. Persembahan kurban sebagai perintah bisa dikatakan sebagai hal yang baru, ya, di bagian ini di kitab Keluaran. Tiap keluarga harus mempersiapkan anak domba Paskah dalam kurun waktu 4 hari, ya, di Keluaran 12 ayat 3 sampai 6. Kemudian di hari ke-14 di senja atau petang, orang Yahudi, keluarga Yahudi ini mesti menyembelih anak domba tersebut. Dan darahnya dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang batas pintu. Nah, kemudian Keluaran 12 ayat 12, di situ disebutkan, saya bacakan buat kita semua, Keluaran 12 ayat 12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia, dan tidak dibedain ya Bapak Ibu ya, Tuhan itu tidak bilang hanya anak sulung Mesir yang bakal dimatikan oleh Tuhan, tidak. Ayat 12 ini bilang semua anak sulung, anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Berarti sebenarnya yang Tuhan ingin matikan adalah anak sulung Mesir sama Israel. Tetapi anak sulung Israel sudah diganti, sudah disubstitusi dengan anak domba Paskah. Jadi Bapak Ibu saya terkasih, anak sulung keluarga Israel tidak ikut mati karena ada anak domba pengganti mereka. Dan itu disebutkan di ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah anak domba, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi artinya ada kurban yang disembelih untuk substitusi, untuk mengganti anak sulung Israel supaya tidak mati. Nah, inilah landasan yang kemudian seringkali disebut sebagai teologi penebusan substitusi atau substitutionary atonement yang menjadi pegangan mayoritas kaum reform. Nah, apa yang kita baca di Keluaran 12 mengenai anak sulung dilanjutkan di Keluaran 13. Di Keluaran 13 disebutkan bahwa semua anak sulung yang lahir membuka kandungan para ibu itu adalah milik Tuhan. Jadi anak sulung adalah milik Tuhan dan perlu didedikasikan bagi Tuhan. Dan ini dicatat di Keluaran 13 ayat 2 dan juga ayat 11 sampai 12. Saya bacakan ayat 2 saja. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung. Nah, tentu arti yang saya hayati kuduskan adalah khususkan,
Ya, khususkan bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan para orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Jadi semua anak sulung itu dikatakan miliknya Tuhan. Ketika praktek persembahan anak sulung ini diberikan kepada Tuhan, ini menjadi sebuah dedikasi kepada Tuhan. Dan tindakan dedikasi ini bertolak belakang dengan bangsa-bangsa Timur Tengah kuno. Karena mereka melakukan praktek mengorbankan anak sulung dibunuh untuk jadi persembahan supaya tanah subur. Ya. Jadi ini praktek bangsa-bangsa di Timur Tengah kuno, bangsa Mesopotamia, bangsa Kanaan dan sebagainya. Tetapi Tuhan nggak mau yang seperti itu. Ya, jadi persembahan atau dedikasi adalah merupakan salah satu intisari makna dari persembahan dari yang diungkapkan untuk mendedikasikan anak sulung tadi. Nah, di samping itu Tuhan Allah sudah menyediakan kurban pengganti anak sulung. Jadi tindakan Allah tersebut mengingatkan kita peristiwa Ishak yang digantikan oleh anak domba di Kejadian 22. Dari dasar inilah ada sebagian gereja yang kemudian mendorong umatnya memberikan persembahan sulung. Ya. Jadi persembahan sulung sebenarnya ada dasarnya di dalam Perjanjian Lama. Nah, berdasarkan paparan barusan, kita sebenarnya ketemu aspek ketiga dari makna persembahan kurban. Yang nomor 3, ini adalah persembahan substitusi demi penebusan. Tapi juga ada yang keempat, Bapak Ibu saudara yang terkasih, yaitu wujud pendedikasian sebagai sebuah pengakuan bahwa Tuhanlah pemilik segala sesuatu. Nah, hal keempat ini beda dengan ucapan syukur ya. Tadi yang nomor 2 kita sebut makna persembahan kurban itu sebagai ucapan syukur. Ini beda dengan ucapan syukur. Dedikasi ini sifatnya adalah keseluruhan. Kalau ucapan syukur, wujud kurban itu sifatnya representatif. Ya. Nah, tetapi pendedikasian adalah memberikan seluruhnya balik kepada Tuhan. Dengan kata lain, prinsip persembahan kurban di PL tidak terbatas pada perpuluhan. PL sudah mengajarkan persembahan seluruh diri kita sebagai umat yang diikat perjanjian kasih dengan Tuhan Allah. Nah, begitu kita lanjutkan ya, karena penyingkapan-penyingkapan mengenai persembahan kurban ini juga diteruskan di dalam Perjanjian Lama. Ketika kita masuk penyingkapan yang lebih jauh di dalam kitab Imamat, kita diperlihatkan makna tambahan dari persembahan kurban. Tapi sebelum masuk kitab Imamat, kita perlu dengar peraturan kurban yang diberikan di dalam Keluaran 29 ayat 39. Di sini dicatat bahwa persembahan kurban itu dilakukan sehari 2 kali. Jadi bukan hanya setahun ya, bukan hanya setahun sekali Bapak Ibu. Setahun sekali itu terjadi di hari pendamaian atau the Day of Atonement. Itu dalam tanda petik itu proses ritual membersihkan yang besar-besaran terhadap bait suci atau kemah suci. Tetapi tiap hari ada persembahan korban 2 kali. Mengapa 2 kali? Karena Tuhan selalu buka pintu, memberi kesempatan bagi umat untuk menghampiri hadiratnya. Ketika membuka hari dan ketika menutup hari. Ya. Jadi Tuhan itu selalu buka kesempatan supaya terjadi relasi dengan umatnya. Tetapi Tuhan yang satu ini Tuhan yang gak bisa sembarangan didekati. Karena dia adalah Tuhan yang kudus. Jadi Tuhan perlu persembahan kurban sebagai penebusan. Sehingga umat tidak dihukum mati akibat kekudusan Tuhan. Jadi regulasi persembahan seperti ini dikeluarkan dan kemudian dilakukan di Imamat dan seterusnya. Nah, tentu regulasi yang paling banyak ada di kitab Imamat. Dan kita tahu kitab Imamat itu adalah pusat daripada seluruh kitab Musa, Pentateuch. Dan kalau kita perhatikan berdasarkan pemikiran dari seorang ahli Perjanjian Lama, L. Michael Morales, dia mengatakan bahwa kitab Imamat bicara mengenai ibadah dan itu puncak peribadahan. Ya. Jadi sentralitas kitab Imamat yang memang isinya mayoritas mengenai persembahan kurban adalah sumber pendidikan bagi umat Yahudi, sehingga kitab Imamat adalah kitab pertama yang diajarkan kepada anak-anak orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Ya, kenapa kitab Imamat? Satu, karena kitab Imamat paling pendek, Bapak Ibu.
Ya, jadi menarik ya. Dari 5 kitab Musa, paling pendek itu kitab Imamat. Tetapi esensinya boleh dikatakan sangat-sangat penting sekali. Nah, Imamat itu mengajarkan esensi penyembahan yang pusatnya adalah arti pengorbanan. Dapat dikatakan anak-anak Yahudi itu dididik untuk menghayati apa makna bayar harga ketika mau berjumpa dengan Allah yang kudus. Apa makna pengorbanan? Itu yang diajarkan sejak usia dini. Jadi persembahan kurban yang dilakukan Israel memiliki makna yang kontras sekali dengan bangsa-bangsa di Timur Tengah kuno. Bangsa-bangsa Mesopotamia kuno, Kanaan kuno menghayati kurban sebagai upaya manusia untuk nyogok para Allah. Kurban adalah untuk menetralisir kekuatan alam yang menghancurkan hidup manusia. Nah, saya pernah sembahyang agama Buddha, jadi saya bukan dari keluarga Kristen. Buat kami orang-orang Tionghoa, ketika kami mengalami kejadian sial, kami mesti buang sial, kami mesti kias. Jadi saya pernah kecelakaan, kemudian orang tua saya bilang kamu mesti kasih persembahan, buang sial, bawa bunga, ya bunga-bunga berkembang-kembang, lempar di perempatan jalan gitu kan. Di Hayamuruk saya disuruh begitu, karena kecelakaannya di Hayamuruk. Saya bingung, entah kalau gue ditangkap polisi gimana, buang sampah di jalanan. Udah nggak usah takut lah, pokoknya lakukan aja. Jadi kita melakukan itu untuk menetralisir kekuatan alam. Nah, itu dilakukan oleh bangsa-bangsa Timur Tengah kuno juga. Nah, ini beda sekali dengan apa yang Tuhan maksud ketika memberikan perintah persembahan kurban melalui kitab Imamat. Jelas banget Tuhan Allah Israel nggak bisa disogok dengan persembahan kurban. Itulah alasan mengapa ritual persembahan kurban diatur oleh Tuhan. Karena Tuhan nggak bisa disogok. Tuhan nggak bisa direkayasa. Tuhan nggak bisa dimanipulasi untuk bisa menerima persembahan-persembahan itu dengan ritual-ritual yang diciptakan oleh manusia. Nggak begitu. Ya, jadi beda sekali. Nah, jadi seluruh ritual korban di dalam perjanjian lama, khususnya kitab Imamat, tujuannya adalah satu, memberikan jalan, ya, dan jalan ini Tuhan yang sediakan supaya Israel bisa terus berelasi dengan Tuhan yang kudus. Nah, mengapa Tuhan perlu sediakan jalan itu? Kenapa mesti Tuhan yang sediakan? Karena Israel kan baru keluar dari Mesir. Ini budak nih, mental budak. Sehingga mereka butuh petunjuk yang jelas, yang clear, tidak ada ambigu. Bagaimana bisa berelasi dengan Tuhan yang menyelamatkan mereka dari Mesir dan memberikan identitas baru. Sampai-sampai ada orang ahli perjanjian lama mengatakan begini, sebenarnya Tuhan itu gampang banget menyelamatkan Israel keluar dari Mesir. Tetapi Tuhan mengalami seolah-olah pakai bahasa manusia ya. Tuhan itu seolah-olah mengalami kesulitan untuk mengeluarkan Mesir dari mindsetnya Israel. Ya, jadi ini satu hal yang penting sekali untuk kita perhatikan. Tuhan harus sediakan jalan itu supaya bisa berelasi dengan umat lewat persembahan korban, karena umat nggak bisa ngerti bagaimana berelasi dengan Tuhan yang kudus ini. Dan saya kira kitab Imamat itu diberikan sebagai jalan yang Tuhan sediakan supaya Israel bisa berelasi, karena Israel juga sempat jatuh ke dalam pemberhalaan anak lembu emas di Keluaran 32. Jadi seluruh persembahan kurban beserta ritualnya bisa disebut sebagai avoda atau worship atau service. Ya, istilah avoda adalah istilah yang paling banyak muncul yang bisa diterjemahkan sebagai bekerja, menyembah, ataupun melayani. Jadi kitab Imamat diadakan karena umat Israel nggak bisa masuk kemah pertemuan yang sudah berhasil didirikan oleh Musa. Dan ini sekali lagi dicatat di Keluaran 40 ayat 34-38. Kemah suci udah berdiri, tapi Musa nggak bisa masuk karena kemah itu ditutupi dengan awan kemuliaan Tuhan. Ya, direpresentasi dengan awan tebal yang sudah menutupi kemah suci. Kenapa Musa nggak bisa masuk? Karena umat Israel yang sudah diselamatkan dari Mesir sempat jatuh ke dalam dosa pemberhalaan di Keluaran 32 tadi. Jadi Musa nggak bisa masuk, padahal Musa adalah mediator. Ini adalah sebuah statement dari Tuhan.
kemah suci ini nggak bisa sembarangan di approach, didekati. Kemuliaanku tidak bisa sembarangan didekati secara casual. Ya, ini yang saya kira penting banget buat kita perhatikan. Nah, Musa, Harun, dan Israel baru bisa masuk ke kemah suci di Imamat 9 ayat 23. Nah, apa yang dilakukan Tuhan di tengah-tengah? Tuhan bersihin kemah suci. Ya, karena dosa pemberhalaan itu bukan masalah tindakan penyembahannya saja. Dosa itu sudah membawa pencemaran, polusi terhadap tempat kudus Tuhan, yaitu tabernakel atau kemah suci. Jadi Tuhan Allah itu perlu membersihkan terlebih dahulu. Dengan kata lain, adanya imamat sekali lagi, ya, isinya persembahan kurban. Persembahan kurban ini adalah jalan satu-satunya yang Tuhan sendiri sediakan supaya perjumpaan dengan umat Israel tetap bisa terjadi dan umat Israel tidak dihukum mati karena berhadapan dengan kekudusan Tuhan. Nah, dari paparan ini kita mendapatkan aspek keempat dari aspek kelima daripada makna persembahan kurban, yaitu persembahan kurban adalah jalan ilahi satu-satunya demi memelihara relasi dengan Tuhan. Ya, kalau kita pakai bahasa doktrin Kristen, ini adalah jalan pengudusan. Ya, pengudusan itu dilakukan Tuhan setelah kita mengalami keselamatan di dalam Kristus. Ya, jadi ini yang saya mau tekankan. Nah, tentu kita bisa bertanya lebih dalam lagi ya. Kenapa sih Tuhan kok mau terima persembahan kurban dari binatang dan hasil bumi? Padahal kan binatang sama hasil bumi juga miliknya Tuhan. Ya, kok Tuhan mau terima? Nah, ini juga disebutkan di dalam Mazmur 50 ya, ayat 7 sampai 15. Kurban sembelihan, kurban bakaran, lembu, kambing jantan, binatang hutan, ribuan hewan di gunung, segala burung di udara, semua yang bergerak di padang, semua itu adalah kepunyaan Allah, dalam kuasa Allah dan miliknya Allah. Jadi sebenarnya persembahan kurban itu boleh dikatakan di sini kita nggak bisa merasa berjasa gitu loh ketika memberikan persembahan kurban. Dan itu di Mazmur 50 disebutkan oleh Tuhan sendiri kepada umat Israel. Ya. Nah, tapi balik ke pertanyaan yang awal ya. Kenapa Tuhan mau terima persembahan umatnya? Tentu kita bisa ajukan pertanyaan sama ke kita. Kok Tuhan mau sih terima persembahan duit kita yang kecilnya minta ampun? Ya. Kalau dulu saya diajarin di remaja gitu kan sama pembina saya, kalau persembahan jangan cari duit yang udah ucel-ucel gitu loh. Yang udah baunya, udah robek sana sini gitu kan. Kita kadang-kadang memberikan persembahan kayak begitu gitu loh. Kok Tuhan masih mau terima? Atau jangan-jangan kita mesti nanya begini. Kok kita bisa yakin ya Tuhan mau terima? Ya. Padahal persembahan itu kalau dikasih kepada pejabat negara juga belum tentu mau gitu loh. Ya. Jadi ini satu hal yang saya kira perlu direnungkan. Kenapa Tuhan mau terima persembahan itu? Saya nggak tahu saudari pernah mempertimbangkan pertanyaan itu atau tidak. Tapi ada seorang rabi Yahudi abad 21 sudah almarhum ya, orang Inggris ya. Beliau mengajak masyarakat modern untuk menjawab pertanyaan tersebut dari perspektif relasi Allah sebagai Bapa dengan umat sebagai anak-anaknya. Dan ketika kita baca kitab Keluaran, seruan Tuhan salah satunya adalah let my people go atau let my son go. Jadi Allah itu berelasi dengan Israel seperti berelasi kepada anak-anaknya. Nah, Rabi itu mengatakan begini, the greatest gift a parent can give a child is the dignity of being able to give. Hadiah terbesar dari orang tua kepada anaknya adalah memberikan sebuah martabat kepada anak bahwa anak itu bisa memberikan kembali kepada orang tua. Jadi bagi orang tua, ketika dia memberikan kesempatan untuk anak memberikan hadiah kepada orang tua, sebenarnya ini sebuah sikap merendahkan hati dari orang tua. Karena orang tua tahu yang anak kasih ke kita itu juga milik orang tua, gitu ya. Tentu ini kita bicara hubungan anak dan orang tua, anak yang masih kecil ya, Bapak Ibu yang saya kasih ya. Soalnya kalau anak udah gede kadang-kadang lebih sok dari orang tuanya, ya.
Kadang-kadang kan anak-anaknya lebih kaya daripada orang tuanya gitu loh, ya. Itu jadi ini anak benar-benar anak-anak gitu loh. Jadi Allah itu mau terima persembahan kurban karena Allah itu merendahkan diri sedemikian rupa kepada anak-anaknya. Ya. Atau frase lain yang Paulus pakai adalah Allah itu mau mengosongkan diri sedemikian rupa, mengambil rupa sama dengan kita dalam diri Yesus Kristus, sehingga relasi itu bisa terjadi dengan real. Kenapa Tuhan mau terima persembahan kita? Bukan karena kita, saudari, tetapi karena Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan yang mau turun sampai sama dengan kita manusia, bahkan jadi hamba, bahkan matinya taat mati di atas kayu salib. Kematian yang paling memalukan pada abad pertama. Oleh karena itu ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, apapun bentuknya, kita tidak bisa menyombongkan diri. Tiap kali kita beri persembahan, kita mesti camkan di dalam benak kita, batin kita, bahwa persembahan itu diterima bukan karena kita, tetapi karena Tuhan mau turun ke level kita untuk menerimanya. Nah, kebenaran ini digaris bawahi dengan kuat lagi ketika kita cek istilah to sacrifice. Ya, artinya to bring something close. Jadi kurban adalah sesuatu yang dibawa mendekat. Jadi arti istilah tersebut adalah jawaban dari pertanyaan bagaimana kita bisa mendekat kepada Tuhan Allah yang kudus, yang tak terbatas, tak terjangkau, ya. Karena Allah ini kan Allah yang melampaui segala ruang jagat raya, bahkan di luar dimensi waktu. Gimana kita bisa mendekat kepadanya? Kita mendekat kepada Tuhan dengan kurban, yaitu bringing ourselves close to God melalui mediasi kurban-kurban tersebut. Dengan membawa kurban, berarti kita menyangkali sesuatu dari diri kita. Dengan menyembelih kurban, berarti kita mematikan sesuatu dari diri kita. Dengan penyangkalan diri dan penangkalan milik pribadi, kita mengakui bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu di dunia ini. Jadi inilah 5 prinsip persembahan kurban yang kita ambil landasannya dari Perjanjian Lama. Dan kita bisa hidupi sebagai umat Kristen di masa sekarang, Bapak Ibu yang terkasih. Dan ini yang menjadi bagian akhir daripada sharing saya malam ini. Jadi dengan kata lain begini, Tuhan Allah yang kita sembah bukan pribadi yang menuntut persembahan sebagai transaksi dagang. Untung rugi. Tuhan kita nggak perlu yang kayak begitu. Dan kita nggak boleh berpikir seperti itu. Persembahan yang kita lakukan tidak pernah boleh dihayati sebagai upaya memenangkan hati Tuhan. Menambah kebaikan perbuatan Tuhan. Atau supaya kita diselamatkan berulang-ulang, supaya kita nggak sial dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang Kristen ya, bulan ini dia kesulitan keuangan dan gagal kasih persembahan perpuluhan. Ya, akhirnya apa? Dia nggak mau ke gereja. Ya, nah akhirnya karena dia merasa bersalah nggak ke gereja, akhirnya dia pinjem duit orang supaya bisa bawa perpuluhan datang kebaktian ke gereja. Nah saya kira Tuhan kita nggak seperti itu ya. Tuhan kita kayak anak kecil banget. Kalau dia ngambek karena perpuluhan nggak dikasih sama anak-anaknya. Saya kira Tuhan kita bukan Tuhan yang demikian, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan bahwa persembahan kita sebagai umat Kristiani perlu memperhatikan 5 aspek ini. Nah, dari 5 aspek ini, nomor 1 sama nomor 3 sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ini disebut di dalam Yohanes 1 ayat 29 dan 36. Karena Yesus adalah anak domba Allah yang disembelih, ya, sehingga menutupi keberdosaan itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya kepadanya, kita yang lahir baru melalui karya Roh Kudus, kita sudah mengalami dosa kita ditutupi, ya. Yesus itu menjadi substitusi buat kita di atas kayu salib. Nah, nomor 2, 4, dan 5 inilah yang menjadi bagian kehidupan rohani kita sebagai anak Tuhan yang tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan. Nah, ungkapan syukur ya nomor 2 adalah bukti kita mengalami anugerah dari Allah dan ini perlu kita hidupi tiap hari. Kita perlu belajar
menaikkan persembahan syukur yang radikal. Ya, nanti kita bisa diskusikan maksudnya apa persembahan syukur yang radikal. Nah, kemudian mari kita jangan terkecoh dengan diskusi yang sifatnya hitung-hitungan seputar perpuluhan. Ya, apalagi perpuluhan yang hitung-hitung pajak. Sebelum pajak atau sesudah dipotong pajak perpuluhannya. Ini menurut saya salah sekali pertanyaan seperti ini, ya. Kalau pertanyaan ini muncul, ini pertanyaan yang mencerminkan kita kurang paham siapa Tuhan yang kita sembah dan apa prinsip persembahan. Nah, tentu buat sebagian pengusaha before sama after tax mungkin itu berpengaruh banget ya, karena profitnya udah miliaran kali ya, sehingga beda berapa persen aja luar biasa besar sekali dari sisi nominal. Tapi saya kira spiritnya bukan hitung-hitungan. Persembahan itu adalah tindakan dedikasi total hidup sebagai segala sumber dengan segala sumber dayanya. Karena semuanya milik Tuhan. Jadi prinsip Roma 12 ayat 1 dan 2 sebenarnya sudah ada di dalam perjanjian lama. Ya. Dan terakhir, persembahan terbaik adalah korban sembelihan berupa jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, dan itu tidak akan dipandang hina oleh Allah yang kita sembah. Dan itu ditulis di Mazmur 50. Artinya, kita diundang Allah untuk meratap atas kelemahan, kegagalan, keberdosaan kita, bahkan mempersembahkan kelemahan, kegagalan, dan keberdosaan sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan gak akan mencampakkan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena itulah jalan untuk memelihara relasi dengan Tuhan yang kudus, di mana kita selalu perlu berada pada posisi kerendahan hati. Kita berdoa sebelum saya serahkan kembali ke Ibu. Terpujilah Engkau ya Allah, kami menaikkan syukur kami untuk apa yang Kau berikan di dalam waktu yang singkat ini mengenai persembahan. Tuhan ajarkan kami untuk memandang persembahan sebagai salah satu wujud relasi kami dengan Engkau, sehingga kami belajar untuk tidak hitung-hitungan dengan Engkau. Kami mohon pertolongan-Mu supaya kami boleh terus belajar bagaimana kami boleh mendedikasikan seluruh hidup kami melayani Engkau tanpa pamrih, dengan segala keretakan kami, kekurangan kami, kelemahan kami. Kiranya Kau berkenan menerima semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali. Terima kasih Pak Pendeta Budianto, melayani tanpa pamrih, memberi dengan hati. Sungguh lagu yang sangat apik dan luar biasa. Terima kasih Pak Budianto dengan pelayanan dan juga pemaparan materi. Dan Bapak Ibu, kita akan masuk dalam bagian kedua, yaitu sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang hendak bertanya bisa langsung menuliskannya di bagian chat atau langsung bertanya dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand. Nah, di sini Pak Budi, di bagian chat sudah ada beberapa yang sudah bertanya. Ini sepertinya sudah penasaran sekali dengan kegundahan pertanyaan perihal persembahan. Di sini saya akan bacakan dari Bapak Sintua Esar Hutahean. Beliau bertanya, dalam praktek persembahan gereja tiap minggu, masing-masing gereja bervariasi. Ada yang 3 kantong, ada yang 6 kantong, ada juga yang 1 kantong. Minta tolong Bapak untuk jelaskan bagaimana proses berkolekte ini di gereja-gereja dari kebiasaan era Perjanjian Lama ke era Yesus, atau pernah memberi analisa cara memberi persembahan orang kaya itu sampai ke gereja pada masa kini. Sebab ada juga gereja yang tidak memberi persembahan, yang umumnya di luar negeri seperti di Eropa. Bahkan ada gereja yang mengumumkan dengan kalimat kira-kira begini, minggu depan kita mengumpulkan persembahan untuk keperluan X, Y, dan Z. Maksud Pak Esar adalah kita sudah seperti terstigma bahwa ibadah minggu itu harus ada bagian menyerahkan persembahan. Tolong Pak, bagaimana? Baik. Membantu Pak Esar, ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaan Pak Esar yang sangat baik ya. Karena pertanyaan ini memaksa kita untuk berpikir dengan lebih komprehensif sebenarnya ya. Khususnya pertanyaan mengenai bagaimana proses berkolekte di gereja-gereja dari kebiasaan era PL ke era Yesus.
Tentu nomor satu, di era PL tidak ada gereja. Kita clear mengenai hal tersebut. Tetapi ada kahal atau umat Allah. Jadi umat Allah itu memberikan persembahan bukan dengan cara seperti yang kita lakukan dengan kolektor, ya. Tetapi caranya adalah satu ya, seperti persembahan kurban yang saya sampaikan, dan kemudian ada persembahan yang disebut sebagai persembahan sukarela atau free will offering, ya. Nah, saya nggak punya kesempatan karena waktu kita memang nggak banyak ya. Di materi saya, sebenarnya saya mau memaparkan 5 jenis persembahan di kitab Imamat. Ya, cuma ini nggak memungkinkan. Jadi 5 jenis persembahan itu tentu bentuknya bukan kolektor ya, kantong ataupun cara yang seperti kita tahu sekarang. Tetapi di era Perjanjian Lama, umat Tuhan itu didorong untuk memberikan persembahan dari hasil bumi, ya, persembahan sulung, first fruit offering. Dan kemudian ada persembahan lagi di masa panen. Jadi kan kita tahu di Perjanjian Lama itu ada perayaan 7 minggu panen. Puncaknya Pentakosta, Shavuot, ya. Dan ini kemudian di Perjanjian Baru menjadi Pentakosta, yaitu panen jiwa, ya. Jadi saya kira di dalam Perjanjian Lama yang namanya memberikan persembahan itu berupa hasil bumi, ya. Dan kemudian di Perjanjian Baru karena sudah ada bait suci, jadi ada kotak persembahan, ya. Tetapi caranya bukan diedarin seperti kita sekarang, ya. Jadi kayak misalnya di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama ada yang disebut sebagai istilah rumah perbendaharaan, ya. Baik itu, dan ini muncul paling eksplisit sebenarnya pada masa bait suci, ya. Setelah bait suci itu bait suci yang permanen. Kalau di tabernakel belum sampai sejauh itu. Jadi ada istilah rumah perbendaharaan, di mana setiap umat Israel itu memberikan supaya umat Lewi, Bani Lewi bisa didukung kehidupannya, ya. Jadi saya kira itu secara umumnya. Nah, cuma memang ada kayak misalnya di masa kontemporer gitu ya, ada juga gereja yang tidak memberi persembahan, betul. Karena apa? Di Eropa itu persembahannya berupa pajak. Mereka mesti bayar pajak untuk, dalam tanda petik, memberi makan para imam. Ya, dan ini kan warisan daripada abad pertengahan sebenarnya di Eropa Barat khususnya. Ya, gedung gereja yang begitu megah, begitu bagus, mereka mesti bayar pajak. Ya. Jadi saya kira itu terjadi, makanya tidak selalu ada kantong persembahan seperti kita. Nah, kemudian kalau ada gereja yang mengumumkan dengan kalimat minggu depan kita mengumpulkan persembahan ini, itu, dan sebagainya, kita sudah terstigma bahwa ibadah minggu itu harus ada bagian menyerahkan persembahan. Well, terus terang, ini saya harus bicara dengan belak-belakan, saya nggak setuju gereja persembahannya berkantong-kantong, ya. Jadi maaf nih Bapak Ibu, saya takutnya menyinggung gereja-gereja tertentu. Saya nggak setuju dengan gereja yang kantong hijau untuk operasional, kantong merah untuk kehidupan hamba Tuhan, kantong biru untuk misi, kantong hitam untuk diakonia. Nah, bagi saya cara seperti ini nggak sensitif secara pastoral kepada jemaat. Dan saya khawatir ini memberatkan jemaat. Karena saya juga sudah mendengar di dalam gereja-gereja tertentu, ada jemaat yang nggak mau datang kebaktian karena dia nggak punya duit untuk persembahan. Ya. Jadi stigma itu yang menurut saya nggak terlalu tepat. Meskipun secara sosial ada realita yang pergumulan gereja-gereja lokal, apalagi gereja di desa gitu ya, pengerja di desa, di gereja tersebut nggak bisa dicukupi oleh jemaatnya, ini jadi pergumulan tersendiri, ya. Tapi saya kira ini kepekaan pastoral yang menurut saya penting, ya. Dan jujur saya bersyukur pandemi kejadian, sehingga gereja nggak usah pakai kantong persembahan lagi. Nah, ada orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus, dia nggak mau ke gereja, karena kalau di gereja Protestan kantongnya disodorin ke kita. Udah di depan kita, ya kagak enak dong, kagak ngasih. Jadi kadang-kadang itu bisa menjadi batu sandungan juga. Sampai-sampai ada gereja yang mengucapkan kata-kata ini, gembalanya. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di dalam kebaktian gereja kami, jika Anda belum mengerti makna persembahan,
Anda boleh tidak memberikan persembahan. Ada gereja yang melakukan itu. Dan menurut saya itu baik sekali. Ya, ini menunjukkan bahwa kita orang Kristen ini bukan minta-minta duit di gereja gitu loh. Apalagi kan persembahan umumnya diletakkan setelah khotbah. Ya, udah dikasih makanan rohani, udah gitu disuruh bayar. Seolah-olah gitu loh. Ya. Jadi semoga respon saya bisa tepat ya. Silakan Bu Restu. Terima kasih Pak. Semoga konsep itu nggak ada ya Pak ya. Jadi kita kayak restoran nanti berubah nih Iya. gereja. Oke, baik. Jadi bicara tadi berkantong-kantong di gereja mungkin masih mengadopsi, banyak ya Pak ya gereja yang mengadopsi seperti itu, bahkan disodorkan langsung depan muka. Dan sungguh sayang sekali akhirnya banyak jemaat atau anggota jemaat yang keluar gitu karena meresahkan kantong saya untuk kepentingan perut, tapi juga harus diberikan gitu. Jadi akhirnya terjadi pilah dan pilih antara iman dan perut gitu kan. Nah, ini nyambung nih Pak dengan salah satu pertanyaan dari peserta di bagian chat, Ibu Sri, ini perihal tentang teologi kemakmuran. Nah, karena ada konsep juga mengatakan bahwa lebih baik memberikan persembahan perpuluhan sebanyak-banyaknya, ya, supaya tingkap-tingkap berkat Tuhan itu terbuka. Karena semakin banyak memberi persembahan, maka semakin banyak berkat yang diterima. Jadi bagaimana nih pendapat pandangan Pak Pendeta ini mengenai teologi kemakmuran? Betul. Terima kasih banyak Ibu. Saya kira konsep ini dihadirkan atau dimunculkan atau ditekankan melalui perkataan di Maleakhi. Ya. Jadi, tapi saya khawatirnya begini loh. Perkataan Maleakhi itu adalah sebuah dialog antara Tuhan dengan umat, di mana Tuhan bilang, aku mengasihi kamu. Tapi umat kayak ngeyel. Bagaimana kamu mengasihi aku? Atau bagaimana engkau mengasihi kami? Nah, salah satu isunya adalah isu persembahan. Nah, ketika masuk ke isu persembahan, Tuhan itu mengajukan pertanyaan retoris. Ya. Jadi ini pertanyaan retoris, ini bukan statement dari Tuhan bahwa kalau kamu kasih persembahan maka aku akan buka tingkap langit. Jadi menurut saya ada salah baca ya dari saudara-saudara kita yang mendukung teologi kemakmuran ya. Nah, tapi saya juga mau mengajak kita untuk memahami begini. Ketika bicara mengenai berkat, orang-orang perjanjian lama itu ya sama kayak kita. Kalau ngomong berkat, bukan berkat spiritual, tapi berkat fisik. Tanah subur, ya, ladang itu tumbuh, ada buah, bisa dijual, makmur, istri bisa hamil, kemudian punya anak. Jadi berkat itu fisik sekali. Ya. Tetapi jangan salah, Tuhan juga kasih tahu mengenai kutuk kalau tidak taat. Gitu loh. Ya. Jadi kita perlu seimbang di dalam melihat konsep berkat di Perjanjian Lama yang memang mayoritas fisik, karena masyarakat Israel di Perjanjian Lama ya memang mindsetnya adalah bukan abstrak ya. Kalau Perjanjian Baru itu lebih abstrak, filosofi dan sebagainya. Tapi Perjanjian Lama itu konkret sekali. Sehingga ketika orang-orang yang mengajarkan teologi kemakmuran mengatakan begini ya, kalau kamu setia, Tuhan pasti berkati. Statement itu nggak salah Bapak Ibu. Kalau kamu setia, Tuhan pasti berkati. Tapi kita mesti tambahin, berkatnya ya terserah Tuhan dong. Jangan maksa-maksa, berkatnya adalah saya mau mobil baru, berkatnya saya mau rumah lebih gede, berkatnya saya mau usaha saya maju, bisa buka cabang di mana-mana. Itu artinya kita nentuin, ya kita yang ngontrol Tuhan untuk memberkati kita. Jadi kita perlu lihat secara seimbang, ya. Dan tentu teologi kemakmuran ini juga sebenarnya nyerempet dengan teologi liberal, ya. Teologi liberal itu kan berangkat dari kemiskinan, ya. Dan pakainya juga sama kitab Keluaran, ya. Cuma ya kita nggak bisa ke arah sana karena akan terlalu luas. Tapi intinya kita harus hati-hati dengan pengajar yang menekankan teologi kemakmuran, karena teologi kemakmuran itu kita itu mencoba untuk ngontrol Tuhan, ya. Dan itu menurut saya sangat-sangat tidak tepat sekali. Dan kemudian ketika kita kasih persembahan ya 10 kali lipat, Tuhan balikin 100 kali lipat, itu namanya dagang sama Tuhan, ya. Dan saya kira Tuhan kita nggak bisa digituin, ya.
Jadi kalau orang-orang yang merasa dia udah kasih 10, kemudian dibalikin 100 kali lipat, saya mau katakan, mohon maaf, ini mungkin agak tajam. Setan juga bisa kasih begitu, Bapak Ibu. Ya, setan itu bisa bikin orang kaya kok. Ya. Jadi saya kira kita harus hati-hati sekali dengan teologi kemakmuran. Ya, karena paling tidak di dalam tokoh-tokoh Alkitab, apa kemakmuran, kejayaan harta, benda dan sebagainya tidak selalu menjadi ukuran daripada kedewasaan iman dan diselamatkan. Itu yang saya kira perlu kita pegang. Saya serahkan Ibu Restu. Baik, terima kasih Pak. Ini menarik sekali, ini bisa jadi sesi kedua kita nih Pak untuk bahas sendiri untuk teologi kemakmuran. Karena pada akhirnya masih banyak di luar sana yang bias tentang persembahan dan akhirnya hanya memikirkan bentuk fisik dari berkat Tuhan, karena kan bentuk nyatanya seperti apa gitu, yang langsung dirasakan. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Pak Pendeta. Semoga Ibu Sri bisa menjawab kegundah gulanaan mengenai teologi kemakmuran. Kemudian ada beberapa peserta yang sudah raise hand di sini. Tadi saya sudah melihat ada Pak Simeon ya yang mau bertanya dengan raise hand. Silakan Pak Simeon, mungkin bisa langsung di-unmute dan bertanya kepada Pak Pendeta Budi. Ada Pak Simeon? Oke, kalau tidak ada Pak Irvin. Silakan. Pak Irvin, langsung saja Pak. Ya, sebenarnya saya punya beberapa pertanyaan, Pak. Ya, mungkin yang pertama, di dalam perjanjian lama kan itu persembahan ya, diberikan kepada imam, terus imam yang mengelola, terus diberikan sebagiannya kecil itu dari jemaat umat kepada imam, kepada orang Lewi mengelola dan diberikan sedikit kepada imam, gitu Pak ya. Jadi imam itu tidak menerima langsung. Nah, sekarang kan prakteknya seolah-olah jemaat langsung imam gitu. Jadi imamnya lebih banyak terima daripada orang-orang Lewi yang melayani di bawah kepemimpinan imam itu, Pak. Nah, itu seperti apa, Pak? Kemudian yang kedua, dalam perjanjian lama kan juga praktek persembahan itu kan ada kategorinya masing-masing ya. Apakah itu masih bisa diberlakukan di dalam gereja Kristen hari ini? Masih perlukah ada persembahan buah sulung, perpuluhan, dan kategori-kategori persembahan yang lain? Padahal kan seharusnya Kristus sudah menggenapi semuanya itu. Jadi kalau prinsip persembahan di dalam perjanjian baru kan memberi dengan sukacita. Jadi tidak ada lagi, saya lihat tidak ada lagi pembedaan kategori-kategori seperti itu, Pak. Oke. Mungkin saya jawab yang pertanyaan kedua dulu ya, karena pertanyaan kedua lebih gampang jawabnya daripada pertanyaan nomor 1. Saya juga bingung jawab nomor 1 gimana caranya ya. Yang nomor 2 itu saya kira nggak salah ya kalau ada kategori-kategori seperti itu. Karena kategori itu sebenarnya memudahkan kita untuk mengerti tujuan daripada persembahan. Nah, sekali lagi kita nggak boleh menggelondongkan semua aspek persembahan ke dalam diri penggenapan Kristus. Karena Kristus menggenapkan persembahan kurban sebagai substitusi. Ya. Nah, tadi ada 5 aspek. Nah, aspek yang persembahan itu sebagai dedikasi hidup. Itu juga persembahan. Nah, kalau kita mengatakan bahwa pakai istilah kategori persembahan sulung, berarti ini kita mau memberikan sebuah pendidikan rohani kepada kita orang-orang Kristen, bahwa setiap kali kita dapat hasil, kita memberikan persembahan sulung sebagai representasi syukur kita di hadapan Tuhan. Ya, bahkan ada juga yang mempraktekkan baru kerja, gaji bulan pertama itu diserahkan semuanya untuk persembahan kepada Tuhan. Ada yang melakukan itu juga. Dan saya kira basisnya adalah dia mau menaikkan syukur sekaligus dedikasi. Bahwa gaji pertama ini adalah ya karena Tuhan, engkau yang kasih saya kerjaan. Dan engkau kasih saya kekuatan untuk kerja. Dan engkau kasih saya kekuatan untuk mampu kerja. Dan akhirnya digaji dan sebagainya. Jadi saya kira kategori-kategori itu nggak salah, ya. Tentu kita perlu pertimbangkan kenapa kita keluarkan kategori seperti itu, ya. Nah, bagi saya perpuluhan itu adalah ukuran minimal persembahan.
Jadi perpuluhan itu bukan ukuran maksimal. Jadi kita nggak boleh berpikirnya begini loh. Kalau saya sudah perpuluhan, ya saya aman udah. Ya, saya udah pulangin miliknya Tuhan. Nah, ada orang Kristen yang berpikir seperti itu ya. Ini 10% miliknya Tuhan, 90% milik gue. Nah, kan nggak boleh begitu. Ya. 10% itu ukuran paling minimal. Kenapa mesti dikasih 10%? Nah, kita mesti perhatikan di dalam perjanjian lama, perpuluhan itu sudah dilakukan sebelum ada bangsa Israel. Jadi sebelum Israel jadi satu bangsa, kemudian ada perintah perpuluhan ini sudah dipraktekin sama orang Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Jadi perpuluhan itu sebenarnya bukan hukum harga mati, ya. Tetapi perpuluhan adalah ukuran minimal. Kalau kita bilang begini, saya ini bersyukur loh Tuhan berkati saya. Nah, taunya dari mana kita bersyukur? Ukurannya apa? 1/10. Itu yang minimal. Kenapa nggak 1/5, Pak? Well, kalau Anda mengatakan Anda bersyukur, kemudian ngasihnya 1/5 atau yang lebih kecil lagi dan sebagainya gitu ya. Jadi pertanyaan, apa benar bersyukur? Kok ngasihnya kecil banget sih? Ya, dan ini menjadi sebuah pertanyaan refleksi buat setiap kita ketika kita memberikan persembahan. Karena memberikan perpuluhan juga merupakan tindakan iman. Dan ini sebuah disiplin rohani, ya. Cuma saya tidak pegang prinsip bahwa perpuluhan itu wajib, kudu, harus harga mati. Saya nggak pegang prinsip seperti itu, ya. Tetapi saya melakukan perpuluhan sebagai sebuah disiplin rohani untuk menjadi fasilitas mengajarkan apa arti beriman di tengah-tengah saya lagi mepet dan sebagainya. Jadi saya kira kategori-kategori itu nggak salah. Nah, kemudian pertanyaan pertama mengenai imam ya. Saya nggak gitu nangkep pertanyaan Pak Irvin, tapi semoga ini saya nggak salah ya. Imam itu tidak menerima langsung dari umat kalau di dalam perjanjian lama. Saya kira ini satu hal yang kita nggak bisa secara gamblang mengetahui sistem persembahan di dalam Bani Lewi dengan 11 suku Israel. Kita hanya bisa mendapatkan semacam gambaran umum, yaitu di kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim di bagian akhir pasal 17-21, ada orang Lewi dari kota A jalan ke kota B. Ya. Kemudian dalam tanda petik dia cari kerjaan. Udah gitu dijadikanlah imam atas sebuah keluarga. Kemudian si orang Lewi ini dihidupin sama keluarga itu. Jadi pemberian dukungan hidup bagi orang Lewi, salah satu yang dipaparkan di Alkitab adalah dengan cara seperti demikian. Nah, tentu kita perlu melihat secara progresif ya. Karena di kitab Hakim-Hakim belum ada bait suci Yerusalem. Begitu ada bait suci Yerusalem, aspek hierarki daripada imam kepala, kemudian imam-imam yang lain, itu pasti dimunculkan sistem. Ya. Cuma saya nggak berani berspekulasi sistemnya seperti apa, karena itu kita perlu membahas mengenai aspek Yudaisme di dalam masa First Temple ya, di masa Daud. Nah, sebenarnya cuma masa Daud ya, sama Salomo sebentar, karena setelah itu Temple itu dihancurin gitu loh. Ya, jadi saya kira seperti itu sih. Jadi kalau kita pengen bawa ke kontemporer, saya kira seperti ini. Ada juga gereja yang persembahannya semua dikelola sama pendeta, ya. Dan kemudian menggunakan konsep Lewi. Saya ini imam, orang Lewi, maka persembahan mesti masuk ke saya semua. Ya, jadi pendeta-pendeta ada yang mendorong jemaatnya untuk perpuluhan buat gereja, atau dalam tanda petik maaf buat dia. Ya. Karena apa? Ada pendeta-pendeta yang bangun gereja ya pakai kantongnya sendiri, ya, karena nggak ada majelis dan sebagainya. Dan saya kira perlu konsisten juga. Kalau memang kita mendorong jemaat untuk perpuluhan, maka pendeta itu mesti perpuluhan juga. Ya, perpuluhannya apa? Balikin ke gereja. Ya. Nah, cuma kan ini kan kita nggak tahu ya, sistem setiap gereja itu bisa berbeda-beda. Tetapi yang kita dengar di luaran adalah si pendeta yang membangun gereja itu dari nol, dia cari tanah sendiri, dia keluarin duit sendiri, pinjam sama bank, pinjam sama saudara, kemudian gereja itu bertumbuh, bangun besar dan sebagainya, persembahan semua masuk ke dia. Kenapa?
ya urusan BEP. Makanya banyak orang yang mengatakan bisnis gereja, ya. Jadi ini satu hal yang menurut saya ya ujung-ujungnya power. Makin banyak omset persembahan tiap minggu, powernya makin kuat, ya. Jadi ini yang menakutkan menurut saya sih, ya. Jadi menurut saya sih memang urusan uang, hamba Tuhan itu atau pendeta atau penginjil sebaiknya memang ada tim akuntabel untuk ngurusin, dan harus diaudit tiap tahun kalau kita mau menjaga integritas di dalam aspek keuangan, karena money is power, ya. Begitu masuk ke power, ya godaannya udah banyak minta ampun. Dan saya kira kalau kita cerita pendeta-pendeta besar di Amerika, jatuhnya adalah karena money is power. Power itu attract people, ya. Begitu attract people, dia bisa beli apapun, beli wanita lagi, ya. Itu yang terjadi banyak di Amerika, ya. Pendeta besar sekali bangun gereja 30 tahun, kemudian jatuh mengundurkan diri karena pelecehan seksual, ya. Jadi ini satu hal yang menakutkan sekali. Jadi menurut saya kita harus sangat hati-hati sekali. Kita perlu punya integritas di dalam urusan keuangan, khususnya sebagai dalam tanda petik ya kaum Lewi masa kontemporer, ya. Meskipun ya ada sebagian yang mungkin nggak setuju ya menyebut pendeta penginjil sebagai kaum Lewi, ya. Tapi ya itu perkara teologi. Terima kasih Pak Irvin. Semoga terjawab Pak Irvin dengan kedua pertanyaan tadi. Dan sebagai kita sebagai pendeta, di sini ada beberapa pendeta juga, saya lihat sebagai peserta tidak seperti itu ya, jatuh di dalam tahta, harta, dan wanita. Untung saya wanita Pak, jadi saya nggak jatuh. Terima kasih Pak Budi. Dan Pak Lulu sudah mengangkat tangan, silakan Pak Lulu langsung dengan pertanyaannya. Ya baik, terima kasih Pak. Bu, pertanyaan pertama, tadi Pak Budianto menyampaikan bahwa seakan kurang setuju kalau ada pembagian kantong persembahan, karena seakan-akan memaksakan warga jemaat, bahkan ada yang tidak mau ke gereja karena disodorkan kantong persembahan. Lalu ada satu pertimbangan supaya tidak disodorkan kantong persembahannya diantar ke depan, tetapi ada beberapa bagian, beberapa kotak. Lalu yang menjadi pertanyaan, menurut Pak Budianto, apakah itu masih salah? Karena bukan lagi disodorkan kantongnya, tapi diantar ke depan, hanya ada beberapa kotak. Yang kedua, tentu bagaimana cara mengimbangi? Karena pemahaman di kota dengan di desa jauh beda. Termasuk dalam hal pendapatan warga jemaat, tentu karena kalau di kota pendapatannya besar, tentu dia juga banyak memberi, sementara kondisi tertentu itu pasti terjadi di mana-mana. Yang menjadi pertanyaan bagaimana cara mengimbangi kebutuhan di jemaat. Kalau tadi ada Pak Budianto katakan ada beberapa gereja persembahannya dikelola sendiri oleh pendetanya, tapi itu mungkin ada kasus-kasus tertentu, tapi pada dasarnya kalau sudah gereja Protestan ada timnya, ada pengurusnya, sehingga tidak serta-merta itu masuk ke tangan pendeta. Yang berikutnya, tadi Pak Budianto menyatakan tentang persepuluhan, bahwa sepersepuluh itu masih ukuran minimal. Artinya, sepersepuluh itu memang tidak harus, tapi itu masih ukuran minimal. Lah tentu kalau dia kasih di bawah sepersepuluh, berarti sudah tidak memenuhi ukuran minimal. Tentu bagaimana cara juga memberikan pemahaman kepada warga jemaat, kalau saja sepersepuluh masih ukuran minimal, belum maksimal, sehingga warga jemaat merasa bahwa, oh jangankan 5%, 10% aja masih ukuran minimal saya memberikan, mengembalikan kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukur. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Lulu. Pertanyaan yang boleh dikatakan dekat sekali dengan kehidupan pastoral ya, kehidupan bergereja ya. Semoga saya bisa merespons dengan baik ya. Bapak mengatakan bahwa seakan saya kurang setuju dengan kantong persembahan. Yang saya nggak setuju sebenarnya kantong persembahannya banyak. Ya, ini menandakan mungkin pemimpin gereja kurang peka dengan kondisi keuangan jemaat. Ya, misalkan contoh di pandemi.
Ya, saya juga tahu ada beberapa gereja di tengah pandemi pun kantong persembahannya nggak berkurang. Ya, dan kita tahu di pandemi banyak orang kesusahan. Memang gereja juga kesusahan, ya karena persembahan juga turun. Jadi yang saya kurang gitu serap, ya kantong persembahannya tetap banyak dengan kurangnya kepekaan pastoral terhadap kondisi keuangan jemaat. Nah, perkara kantong persembahannya itu diedarin atau maju ke depan, saya kira itu cara yang terpenting di dalam sebuah ibadah adalah kita memberikan makna. Kenapa kantong persembahannya kita edarin? Kenapa kita minta jemaat maju ke depan untuk memberikan persembahan? Kenapa hari ini nggak ada kantong persembahan, tapi ada kotak persembahan? Bapak Ibu bisa memberikan persembahan secara sukarela ketika mau pulang, kasih amplop. Nah, kita perlu tahu maknanya apa ketika kita menggunakan cara-cara yang berbeda. Jadi saya kira itu yang lebih penting ya daripada mengenai jumlah kantong itu sendiri. Mengenai jumlah kantong ya dari saya ya sekedar mengenai kepekaan pastoral sih. Jadi boleh dikatakan pakai kantong ya nggak salah, pakai kotak ya nggak salah juga ya. Kalau kantongnya ada 5, ya kita mesti tanya kenapa ada 5, kenapa mesti 5, ya. Jadi saya kira itu yang terpenting sih, ya intentionnya apa, itu yang paling utama, karena kepekaan pastoral itu penting. Nah kemudian bagaimana mengenai mengimbangi ya, saya kira ini satu hal yang menarik sekali dan kita belajar dengan susah sekali di tengah-tengah pandemi ya. Dan saya menduga, ya tentu saya bisa salah, saya menduga baik di kota maupun di desa, pergumulan keuangan gereja juga terjadi ya. Nah, salah satu yang saya perhatikan di berbagai ibadah gereja-gereja, ketika persembahan dilakukan, jemaat itu tidak selalu diajak untuk bersyukur. Tapi jemaat langsung diajak, mari kita memberikan persembahan. Jadi jemaat itu tidak dalam tanda petik belum terlalu diajak dan diingatkan kenapa kita diajak memberikan persembahan. Jadi menurut saya bagaimana mengimbanginya? Ngimbanginya adalah pengajaran setiap minggu bahwa kita itu perlu menyatakan ungkapan syukur dengan konkret. Nah, ucapan syukur konkret caranya apa? Hari ini gereja menyediakan kantong persembahan. Ya. Jadi ucapan syukur itu yang perlu ditonjolkan yang lebih besar daripada memberikan persembahannya itu sendiri. Karena memberikan persembahan uang hanyalah salah satu wujud dari ungkapan syukur. Nah, saya juga mendapati gereja-gereja yang terus mencoba untuk menekankan kepada jemaat, mari kita tetap bersyukur meskipun kita susah. Ternyata persembahan gereja mereka tidak turun selama pandemi. Jadi itu juga membuktikan bahwa sebenarnya jemaat itu ya orang-orang Kristen maaf ya agak begah ketika disuruh kasih persembahan, ya. Tetapi ketika kita arahkan, mari kita tetap bersyukur meskipun gaji kita sudah dipotong 30%, ya. Keuangan kita agak seret karena pandemi dan sebagainya, bahkan di PHK. Mari kita tetap belajar bersyukur dan beriman dan bagaimana komunitas gereja ini saling menopang satu sama lain. Jadi saya kira itu salah satu cara untuk mengimbangi. Nah, mengenai perpuluhan ukuran minimal dan ini nggak wajib, tapi kalau misalnya ada yang kasih cuma 1/5 gitu ya, nah gimana? Kan nggak memenuhi ukuran minimal gitu ya. Nah, saya akan lakukan seperti ini dalam konteks jemaat. Kalau ada jemaat yang ngomong ke saya gitu ya sebagai gembala bahwa Pak saya kesulitan loh bulan ini perpuluhan, saya cuma bisa kasih di bawah 1/10, kecil sekali Pak. Saya tidak akan menyampaikan kata-kata yang menimbulkan stigma. Itu satu. Kemudian di khotbah-khotbah saya akan hati-hati sekali untuk tidak mengkhotbahkan kata-kata yang menciptakan rasa bersalah yang palsu dalam kaitan dengan persembahan. Karena ini kelemahan kita pengkhotbah ya. Begitu jemaat itu nggak mau memberi, apapun alasannya, pemberian kurang, udah gitu kita sengaja bikin tema khotbah mengenai persembahan. Udah gitu kita ngomongin persembahan, lama-lama jemaat guilty feeling. Nah menurut saya ini sesuatu yang
kita perlu lebih hati-hati dan lebih peka lah dalam hal ini gitu ya. Nah tentu bukan berarti tema mengenai persembahan nggak usah ada, saya kira nggak juga ya. Tapi intinya adalah kalau ada orang yang memberikan di bawah 1/10, kita jangan menstigmatize jemaat tersebut. Jangan nyalah-nyalahin, jangan menciptakan rasa bersalah yang palsu. Jadi saya kira seperti itu, gitu loh. Dan kita bisa memberikan satu encouragement. Oke, nggak apa-apa Pak, bulan ini Bapak kesulitan, tapi mari kita sama-sama tetap berupaya memberikan yang minimal ini. Karena ini sebuah langkah iman kita bersama. Jadi saya kira bisa lebih pastoral dalam aspek ini sih, ketika ada jemaat yang memberikan di bawah ukuran minimal. Semoga responsnya tepat ya Pak Lulu. Terima kasih Pak Lulu. Saya serahkan ke Bu Restu. Terima kasih Pak Budianto untuk pemaparan dan jawaban untuk pertanyaan Pak Lulu. Jadi memang konsep tentang persembahan ini masih kurang dipahami juga ya Pak ya, bukan hanya kepada jemaat tapi juga pendeta ataupun hamba Tuhan. Jadi mungkin bukan hanya menekankan nominal supaya gereja kita berkembang, gereja kita terbangun dengan megah dan bagus, tetapi bagaimana konsep pastoral itu yang harus lebih ditekankan dan dikedepankan gitu ya Pak Pendeta ya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, ini masih panas, masih hangat suasananya dengan diskusi kita, tapi waktulah yang akhirnya memisahkan kita karena sudah lebih dari 15 menit. Di flyer tertulis pukul 6 sampai jam 7 malam, tapi ternyata karena begitu panas dan hangatnya diskusi kita sudah lebih sekali. Mohon maaf Bapak Ibu sudah minta waktu dan khususnya Pak Budianto sebagai narasumber, tapi dari kami sungguh berterima kasih. Kami sudah dicerahkan, bahkan sangat dicerahkan dengan pemaparan yang sangat apik dari Bapak mengenai persembahan. Nah, ini dari kami, dari Scripture Union Indonesia. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih kepada Pak Budianto Lim sebagai narasumber kita semua pada malam hari ini. Kita bersama Scripture Union Indonesia dalam tema kurban persembahan perjanjian lama dan ibadah Kristen. Terima kasih Pak Budianto. Terus sehat, terus semangat supaya bisa berbagi ilmu kepada kami semuanya. Dan Bapak Ibu yang terkasih, ini kami mengiklankan karya kami dari SU Indonesia. Ada 2 buku, yaitu Menjelajah Perjanjian Lama Jilid 1 dan juga ada Jilid 2. Buku ini mengajak Bapak Ibu sebagai pembaca untuk menjelajah kitab Kejadian sampai dengan kitab Ulangan di jilid yang pertama, dan juga ini sangat baik Bapak Ibu untuk mahasiswa teologi. Jadi kita akan mengupas sejarah tentang Perjanjian Lama itu bagaimana. Dan buku ini sangatlah baik karena membahas setiap topik itu secara menyeluruh dengan beragam argumen dan berbagai ahli yang disajikan dengan wawasan yang sungguh mendalam dan berbobot. Silakan Bapak Ibu, harganya di 135.000 untuk jilid yang pertama dan jilid yang kedua dengan harga 200.000. Bapak Ibu bisa memesannya di aplikasi Tokopedia atau langsung bisa menghubungi kami di Scripture Union Indonesia, dengan Bapak Ibu bisa melihatnya di website kami. Silakan mengunjungi website kami, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi di sana, atau di kanal YouTube kami, Scripture Union Indonesia. Dan Bapak Ibu, kami mohon juga kesediaan Bapak Ibu untuk kembali datang di acara kami 2 minggu depan, yaitu hari Jumat tanggal 14 Oktober di waktu yang sama, pukul 6 dan 7 malam. Kita akan bersama-sama berdiskusi tentang trust isu terhadap anak. Wow, karena memang banyak orang tua berpikir bahwa relasi antara, kita sering berpikir ya, bahwa relasi antara orang tua dan anak itu sebaiknya berjalan dengan baik. Ya, benar. Tapi apakah bisa berjalan baik dengan sendirinya? Sulit ya, apalagi di tengah-tengah situasi pada zaman sekarang, di perkotaan. Tidak hanya perkotaan, tapi juga perdesaan juga dengan segala permasalahan yang dihadapi. Bahkan relasi yang berjarak yang katanya dengan handphone, internet, dan sebagainya seharusnya mendekatkan, tapi malah menjauhkan. Nah, kemudian terjadi juga ketidakpercayaan anak kepada orang tua. Ini sering sekali. Atau orang tua juga saking mencemaskannya kepada anak, tidak percaya juga kepada anak. Ini sebenarnya ciri-cirinya bagaimana? Dan bagaimana juga mengatasinya? Mari Bapak Ibu, kita temukan jawabannya di dalam acara Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia, bersama dengan Ibu Yeni
Krismawati, MPH sebagai narasumber. Demikian informasi dari kami, Bapak Ibu, dan sebelum mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, mohon kesediaan Pak Pendeta Budianto untuk menutupnya dalam kesimpulan dan juga di dalam doa. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Bu Restu. Saya kira setiap kali kita mau memberikan persembahan, nomor satu kita perlu ingat bahwa ini adalah sebuah ungkapan syukur, dedikasi seluruh hidup kita. Karena apa yang kita berikan kepada Tuhan, itu semua adalah milik Tuhan. Ya, jadi kita tidak bisa sombong ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, apakah itu pelayanan, apakah itu materi dan sebagainya. Jadi saya kira itu yang paling utama dari seluruh perbincangan kita malam ini. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau, karena kami diizinkan untuk memanggil Engkau, pencipta semesta, pemilik segala kehidupan sebagai Bapa. Dan kami sangat bersyukur Engkau adalah Allah yang mau menerima persembahan hidup kami. Padahal Engkau tahu persis banyak kecacatan, kecelaan, kelemahan, kekurangan, keretakan, kerentanan, dan juga segala kesalahan dan dosa kami. Namun kami takjub dengan kasih-Mu, karena ketika kami memberikan dedikasi hidup kami, persembahan pelayanan kami mengerjakannya dengan mengikuti contoh daripada diri-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga apa yang tidak sempurna dari kami, Engkau berkenan sempurnakan. Dan kiranya Engkau yang boleh berikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudari yang sudah berpartisipasi dalam seluruh webinar ini, apapun yang menjadi pergumulan di dalam keseharian, kiranya Engkau yang boleh mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih dan kebaikan, sehingga sungguh yang membutuhkan jalan keluar, boleh ketemu jalan keluar. Yang membutuhkan pintu yang baru, solusi, bisa ketemu pintu tersebut. Dan kami berdoa, Engkau yang boleh cukupkan setiap Bapak Ibu, baik itu para pelayan-pelayan-Mu full time, ataupun para anak-anak-Mu yang bekerja di dalam marketplace. Tuhan kiranya Engkau yang boleh berikan kekuatan dan sertai, sehingga segala seluruh persembahan hidup kami, Engkau boleh perkenankan. Dengar seluruh doa kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berserah. Amin. Baik, terima kasih.